Para jamaah, malam ini kita bahas tentang doa. Bagaimana tata cara berdoa yang disunnahkan dan pada waktu kapan saja. Lalu bagaimana pengaruhnya doa ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, malam ini kita bahas tentang doa. Bagaimana tata cara berdoa yang disunnahkan dan pada waktu kapan saja. Lalu bagaimana pengaruhnya doa ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu kita mengingat kembali tentang makna doa, yaitu permintaan atau permohonan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya berdoa, artinya saya meminta atau saya memohon. Doa itu merupakan sebuah permohonan dari seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu merupakan ibadah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud disebutkan Anin Nu'man bin Bashir anin Nabi, dari Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-du'a'u, doa itu huwal ibadah, adalah ibadah. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rawahu Abu Dawud. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, doa itu merupakan ibadah. Selanjutnya Nabi membaca Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, dan Al-Albani menilai hadis ini sahih. Jadi para jamaah, di antara kita ini tidak boleh yang tidak berdoa. Jadi semua hamba Allah wajib berdoa. Kalau tidak mau berdoa dianggap sombong dan diancam akan masuk neraka jahanam. Sebab ketika seseorang itu berdoa, sebenarnya saat itu orang itu sedang menyadarkan bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya tidak punya kekuasaan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ungkapan berikutnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mari kita membahas tentang bagaimana tata cara berdoa. Nah, ini praktis para jamaah untuk mengingatkan atau menyegarkan kembali ingatan kita. Yang pertama, cara berdoa yang disunnahkan adalah menghadap kiblat
dan mengangkat kedua tangan. Ini sunnah. Artinya dalam kondisi tertentu kita dibolehkan berdoa tidak menghadap kiblat. Kita boleh berdoa menghadap kemana saja. Tetapi dalam situasi yang memungkinkan dan kita bisa memilih, maka dianjurkan menghadap ke kiblat. Kita habis sholat 5 waktu itu, pertama sekali habis salam kanan kiri, imam disunahkan menghadap ke jamaah. Menghadap jamaah ini ada 2 macam. Pertama, berapa? 180 derajat menghadap total. Yang kedua, 90 derajat menghadap ke kanan. Itu yang dicontohkan Nabi. Boleh milih apakah menghadap ke kanan atau ke jamaah. Itu hadisnya sama-sama sahih. Jadi itu pilihan. Nah, kemudian tidak ditemukan dalil yang begitu kuat bahwa Nabi setelah selesai sholat itu berdoa. Sehingga ada perdebatan dengan ulama itu. Bolehkah berdoa setelah sholat 5 waktu? Kalau berzikir jelas. Baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan seterusnya itu kan zikir-zikir itu. Dan yang doa spesial itu tidak ditemukan hadis yang khusus. Itu sebabnya ada ulama mengatakan tidak usah, ada mengatakan tetap usah, tetap baik saja. Nah, kita mengambil peluang, jika ada kesempatan silahkan. Nah, pada saat seperti itulah maka kita bisa menghadap ke kiblat. Walaupun imam bisa mengubah posisi. Ini tidak ada contoh dari Nabi, tapi artinya tidak dituntunkan Nabi habis itu berdoa, begitu tidak ada tuntunannya. Yang spesial tidak ada. Memang ada hadis mengatakan bahwa doa yang bagus itu diantaranya adalah pada akhir sholat. Nah, kata-kata akhir itu ada yang dikatakan sebelum salam, ada yang mengatakan sesudah salam. Ini perdebatan yang nggak pernah selesai. Kita boleh memilih lah. Kalau di Muhammadiyah dibolehkan. Silakan aja kalau mau berdoa. Ya, tarjih di sini mengambil posisi relatif longgar ya. Karena ada hadis umum yang mengatakan ya ketika seseorang itu berdoa dalam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Nah, ini mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan para jamaah tidak disunahkan pada setiap doa. Tidak disunahkan pada setiap doa. Kita sholat kan berdoa juga, tapi nggak angkat tangan. Ketika duduk berdoa kan, ketika sujud berdoa juga tidak angkat tangan. Nah, tapi dalam situasi umum yang memungkinkan angkat tangan yang tidak mengganggu aktivitas ibadah yang lain, dianjurkan. Mari kita baca ini hadisnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi lagi. Nabi bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah hayyun, sangat pemalu, karim, sangat pemurah." Sangat pemalu, sangat pemurah. Yastahyi, malu, idza rafa'a rajulu, apabila ada seseorang mengangkat ilaihi yadayhi, mengangkat kedua tangannya, ayaruddahu masufron, kemudian mengembalikannya dalam keadaan kosong, khaibataini, ya tidak ada apa-apa, kosong dan hampa. Maksudnya bahwa Allah malu kalau ada seorang hamba kok ngangkat tangan minta kok tidak dikabulkan. Nah, gitu maksudnya. Artinya apa? Kalau orang berdoa dengan mengangkat tangan sangat berpeluang untuk diterima doanya. Itu maksudnya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan oleh Syekh Al-Albani dinilai hadis ini sahih. Nah, karena hadis ini sahih maka boleh dijadikan hujjah atau pedoman. Nah, hadis inilah yang dijadikan dalil bahwa ketika berdoa itu hendaknya mengangkat tangan. Ya. Umar bin Khattab mengisahkan saat perang Badar Rasul memandang kaum musyrikin berhadapan dengan kaum musyrikin, maksudnya ya. Jadi suatu ketika pada saat perang Badar itu umat Islam berhadapan dengan kaum musyrikin, jumlahnya umat Islam hanya 319 orang, sedangkan kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang.
Jadi sekitar sepertiganya umat Islam. Nah pada saat itu Nabi tanda petik minder, merasa jauh kekuatannya, jumlahnya jauh sudah kan sepertiga, nah, dibanding 1000, dibanding berapa tadi 300, jadi sepertiganya. Kemudian belum peralatan perang dan sebagainya. Maka kemudian Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dalam bahasa nanti dikatakan istighosah itu ini. Nanti ada di antara teman kita ada yang menggunakan istilah istighosah itu. Itu kasus ini, peristiwa ini, Nabi istighosah. Apa yang dilakukan Nabi? Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Maka Nabi menghadap kiblat. Ini tadi, sunnah menghadap kiblat. Tsumma madda, kemudian mengangkat kedua tangan, memanjangkan kedua tangannya. Faja'ala yad'u bi rabbi, kemudian Nabi meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Ya, yang diminta ketika itu adalah bagaimana agar umat Islam walaupun jumlahnya sepertiganya tetap menang. Itu yang diinginkan Nabi. Ini kan luar biasa, bukan perkara kecil, perkara besar. Nah, maka Nabi pun menghadap kiblat lalu mengangkat kedua tangan sambil berdoa. Ini doanya. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar berkenan menunaikan janjimu untukku. Ya Allah, karuniakanlah untukku apa yang telah kau janjikan. Ya Allah, seandainya engkau membinasakan pasukan kaum muslimin, niscaya engkau tidak lagi disembah di muka bumi ini. Ini terkenal ini. Nabi sampai menangis-nangis ini. Beberapa sahabat di belakangnya. Beliau terus memohon kepada Allah selain mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat. Jadi ada dua ya, mengangkat kedua tangan kemudian menghadap kiblat. Hingga sorban beliau terjatuh dari pundaknya. Abu Bakar pun datang untuk mengembalikan sorban beliau ke pundaknya. Lalu duduk di belakang beliau. Ini kesannya ya. Jadi saat itu posisi sahabat dengan Nabi itu agak beda. Jadi misalnya sahabat itu berada di sana, Nabi di depan sini, menghadap kiblat. Sahabat menyaksikan yang ketika Nabi berdoa itu. Abu Bakar berkata, wahai Rasul, ya Nabiullah, aku merasa permohonanmu kepada Allah sudah cukup. Sungguh dia akan memenuhi janjinya untukmu. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita boleh berimajinasi ya, saat itu ketika Nabi faham betul bahwa kekuatan musuh itu 3 kali lipat dibanding kekuatan kaum muslimin ketika perang Badar itu, maka Nabi merasa hitung-hitungan biasa pasti kalah. Tetapi Nabi kan punya Tuhan, punya Allah yang kapan-kapan sewaktu-waktu bisa menolong dan siap menolong hambanya. Maka Nabi gunakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah, istighosah. Di sini Nabi kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang intinya Allah kan pernah berjanji, intang surullah yang surgum. Jika engkau menolong Allah, maka kamu akan ditolong. Itu diantara isi doa itu. Ya Allah, kami sudah bisa menolong agamamu agar tetap eksis. Sangat aku minta kepada ya Allah, tolonglah kami bagaimana agar tetap bisa berjuang dan bisa mengalahkan kaum musyrikin. Sebab jika umat Islam ini habis binasa, engkau tidak akan lagi disembah oleh manusia. Kan begitu keterangan doa tadi itu. Nah, Abu Bakar ini saya tidak tahu, mungkin semacam kasihan. Nabi itu saking sungguh-sungguhnya berdoa sampai nangis segala macam, sampai nggak terasa sorbannya jatuh, ya. Lalu Abu Bakar mendekati Nabi mengatakan, ya Rasul, sudah cukup, sudah cukup. Doamu, insya Allah sudah akan dikabulkan. Nah, akhirnya kemudian Allah pun mengabulkan doanya. Ya, ini ayat Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ingatlah ketika engkau mohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu dia mengabulkannya. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran surat Al-Anfal ayat 9.
Ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi para jamaah, doa Nabi waktu itu kemudian dikabulkan oleh Allah, dan dengan cara apa? Menurunkan tentara dari malaikat. Jumlahnya berapa? 1000. Nah, sudah umat Islam 300 tinggal nganggur aja kan? Kalau dihitung begitu kan? Dan ternyata betul. Waktu itu umat Islam menang. Di ayat lain ada ungkapan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu melepas panahmu itu bukan kamu. Allah yang melepaskannya dengan bantuan malaikat. Akhirnya kan tes satu orang bisa membunuh 3, 5, 10 orang dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Ini tadi surat Al-Anfal itu tadi. Waktu itu cara berdoa adalah yang kita catat yang itu. Cara berdoa adalah 1 menghadap kiblat, 2 mengangkat tangan. Itu caranya. Baik, sekarang yang kedua. Ketika kita berdoa itu, setelah tadi berusaha untuk menghadap kiblat, kemudian dengan mengangkat kedua tangan, maka ucapan yang pertama keluar dari mulut kita adalah memuji Allah dan membaca sholawat. Mari kita baca hadisnya ya. Ini ada cerita Nabi pernah mendengar ada orang berdoa dalam sholatnya dan tidak memuji Allah dan tidak bersholawat kepada Nabi. Maka orang ini dikatakan Nabi itu terburu-buru. Lalu Nabi bersabda, ini hadisnya yang perlu kita catat. Idza shalla ahadukum, apabila seseorang di antara kamu berdoa, shalla artinya berdoa di sini, falyabda, maka mulailah doanya itu bitahmidi rabbi, dengan memuji Tuhannya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa azza wa thana alaihi. Tsumma yusalli, kemudian bersolawat kepada Nabi. Tsumma yad'ul, berdoa ba'du bimas'a, setelah itu berdoa apa yang diinginkan. Nah, ini kan apa namanya? Urut-urutannya. Jadi pertama baca hamdalah, baca sholawat, baru isi doa. Lah tentang ini kita dibebaskan. Cara baca hamdalahnya itu boleh alhamdulillahirabbil alamin seperti Al-Fatihah ayat yang awal itu, atau membaca alhamdulillah begitu saja. Nah, banyak juga di antara kita yang suka ditambah dengan kalimat lain, misalnya alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, bebas saja, itu bumbu-bumbu. Tapi yang penting adalah kalimat hamdalah, itu yang pokok. Nah, kemudian membaca sholawat. Membaca sholawat juga begitu, boleh macam-macam. Ya, misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu sudah boleh. Atau kalau ingin tuntunan Nabi yang sederhana adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah cukup. Itu yang paling sederhana. Kalau ingin sempurna atau paling bagus, ya seperti sholawat di dalam tasyahud akhir yang berakhir dengan innaka hamidum majid, itu yang paling bagus. Itu pengakuan ulama. Jadi kalau kita mendengar ada sholawat A, B, C, D, itu nomor sekian itu. Ya, yang paling bagus adalah sholawat yang ada pada tasyahud akhir, yaitu diakhiri dengan kalimat innaka hamidum majid. Di dalam sholawat ada pujian lagi kan. Nah, jadi ini tuntunan dari Nabi. Jadi kata Nabi, mulailah dengan memuji Tuhanmu, kemudian bersholawat kepada Nabi, baru berdoa apa yang diinginkan. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Di situ. Nah, ini kira-kira baik ketika kita lakukan setelah kita sholat, ya. Kita sholat lalu berzikir kan ya. Berzikir misalnya membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam dan sebagainya, lalu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, lalu tahlil itu maksudnya
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 1 kali. Kecuali kalau maghrib dianjurkan 10 kali. Habis subuh dianjurkan 10 kali. Nah, 3 waktu yang lain cukup 1 kali. Itu tuntunan Nabi. Nah, habis itu sudah selesai. Nah, sekarang mau berdoa. Lah, silakan. Usahakan menghadap ke kiblat, mengangkat tangan, kemudian melakukan ini. Puji-pujian dulu, lalu selawat, lalu isi doa. Apa doanya? Ya terserah. Nah, doa itu kan masing-masing kita ada yang sudah membuat catatan yang spesial sehingga setiap hari itu dibaca itu. Enggak, silakan aja kalau mau. Tapi yang pokok yang perlu kita lakukan adalah doa untuk pengampunan bagi kedua orang tua kita. Itu sangat penting karena beliaulah yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Baru kemudian kepada yang lain, termasuk kepada guru, kepada keluarga kita, yang lain-lain dan sebagainya. Silahkan doanya itu. Makanya ada hadis lain yang mengatakan bahwa banyak orang mendapatkan keberuntungan karena doa-doa dari saudaranya. Nah, ini bisa melalui seperti itu. Nah, persoalannya nanti diperbincangkan oleh ulama. Ketika sang imam ini berdoa, apakah perlu sekaligus menjadi pemimpin doa? Gitu kan ya. Itu jadi pertanyaan besar. Lah, rupanya memang kalau kita lacak, satu pun tidak ditemukan hadisnya seperti itu. Itu masalahnya. Nah, lalu bagaimana kalau ada yang melakukan? Ya silakan saja. Tidak usah dikatakan salah. Nabi juga nggak menyalahkan masalahnya. Tapi Nabi tidak menuntunkan. Makanya kita memilih untuk masing-masing ketika berdoa seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Seperti itu. Nah, selanjutnya para jamaah yang ketiga. Ini tata cara berdoa. Yang pertama tadi menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, di dalam doanya itu dimulai dengan puji-pujian dan baca sholawat. Nah, apa yang ketiga? Mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu mustajab adalah setiap sepertiga malam terakhir. Jadi setiap hari itu Allah menyiapkan waktu yang istimewa untuk hambanya, untuk kita semua. Setiap hari, setiap malam. Terutama sepertiga malam yang terakhir. Jadi kira-kira yang mulai jam 2 sampai jam 4. Nah, sekarang waktunya subuh kan jam 4 kurang ya sebelum itulah ya. Jadi kira-kira setengah 2 sampai setengah 4. Nah, kira-kira begitu. Sekitar 2 hingga 3 jam lah. Itu waktu yang sangat istimewa. Itu juga disebut waktu sahur. Jadi sepertiga terakhir itu juga disebut waktu sahur. Waktu sahur yang digunakan oleh orang yang mau puasa untuk makan. Ya, sebelum datangnya waktu subuh. Nah, ini hadisnya para jamaah. Mari kita baca. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Yang zilu Rabbuna Tuhan kita ya tabaraka wa ta'ala maha suci maha tinggi yang zilu turun kulla lailatin setiap malam ila sama itunya ke langit dunia mendekati kita hina ketika ya ke thuluthul lail al akhir ketika sisa sepertiga yang terakhir. Tadi saya perkirakan setengah 2 hingga setengah 4 atau menjelang subuh. Yaqulu. Nah, ketika Allah turun ke langit dunia tadi itu, Allah mengatakan, Man yad'uni fastajiba. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta akan aku beri. Man yastaghfiruni faghfirlahu, dan siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Ini pernyataan Allah setiap malam. Jadi para jamaah kita diberi kesempatan kalau ingin
bersih diri, ya itu waktunya. Jadi istighfar, minta ampun itu 24 jam boleh, tapi yang paling bagus ya ini waktunya, sepertiga malam terakhir. Nah, kesempatan itu juga sangat mustajab untuk berdoa. Jadi saatnya kita bertobat, minta ampun, dan juga saatnya kita meminta apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis sahih. Para jamaah, hadis ini sekaligus mengingatkan kita agar jangan melewatkan malam itu untuk sholat tahajud. Nah, tahajud bisa dimulai waktu-waktu ini. Tahajud itu bisa dilakukan setelah Isya. Maka kita ini kalau Ramadan sholat malamnya diawalkan. Ini ada perdebatan ulama lagi ya. Yang namanya perdebatan tidak akan pernah selesai. Jadi apakah ketika kita sore itu sholat taraweh, apakah malam kita boleh tahajud? Kan begitu pertanyaannya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu. Karena sholat malam itu hanya satu. Seperti sholat asar kan hanya satu. Zuhur hanya satu. Nah, itu juga begitu. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa taraweh itu hanya sholat Ramadan, tahajud sepanjang tahun. Nah, tapi ini semua pikiran manusia, bukan dari Nabi, bukan dari Allah, sehingga bisa salah, bisa benar. Nah, silakan. Ya, mau mentahjid bagaimana? Sama-sama nggak jelas. Dalam hadis sahih itu dikatakan ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, Nabi kalau Ramadan itu bagaimana cara sholatnya? Pertanyaan kan juga nggak jelas ini. Apa yang dimaksud Aisyah itu? Kan sholat malam. Aisyah menjawab, oh ya Nabi itu kalau sholat malam di bulan Ramadan sama dengan di luar Ramadan. Tidak kurang dari 11 rakaat seperti itu. Atau sekitar 11 rakaat. Lah ini kemudian dipahami sebagian ulama itu sholat malam biasa atau tahajud. Nah kalau Ramadan, kalau taraweh itu lain lagi. Kenapa? Nabi pernah mimpin sepanjang hidup hanya 3 malam. Seumur hidup. Nabi tidak pernah jamaah taraweh. Kecuali 3 malam. Seumur hidup, bukan setahun. Padahal Nabi itu ngomani Ramadan sekitar 9 tahun. Sekitar 9 tahun Nabi ngomani Ramadan. Jadi kalau 9 tahun Nabi ngimami hanya 3 malam. Katanya itu yang namanya sholat taraweh. Berapa rakaatnya? Tidak disebutkan dalam hadis. Lalu zaman Umar bin Khattab di satu hadis disebutkan 23 rakaat dengan witirnya. Tapi di hadis yang dalam satu kitab Muwatta Malik juga disebut zaman Umar itu juga dilakukan 11 rakaat. Seperti itu. Nah, saya cenderung pada pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa yang mengatakan bahwa sholat malam Ramadan itu zaman Nabi 11 rakaat. Lalu zaman Umar dikembangkan menjadi 23 rakaat. Zaman berikutnya dikembangkan menjadi 36 rakaat, 41 rakaat, bahkan lebih dari itu. Alasannya apa? Alasannya yang tadi 11 rakaat itu panjang sekali. Ada yang mengatakan sambil santai tawaf di Mekah itu, ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kemudian Muhammadiyah mengambil yang hadisnya jelas tadi itu. Jadi Nabi itu baik di dalam Ramadan maupun di luar tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, kata-kata 11 rakaat ini kemudian nanti ada kalimat 13 rakaat. Apa bedanya? Jadi kalau sudah 13 rakaat berarti yang 2 itu sholat iftitah. Yang 11 tetap, sehingga menjadi berapa? 13 rakaat. Ada yang mengatakan 15 rakaat, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, jadi 15 rakaat sebelum jamaah subuh. Tapi tetap aja berapa? 11 rakaat. Itu hadisnya yang jelas. Baik, kita kembali ke sini. Maksud saya begini para jamaah. Usahakan setiap malam itu paling tidak itu niat, minimal itu niat. Ya Allah, aku nanti malam ingin bangun sekitar jam sekian, mungkin jam 2 atau setengah 3 lah.
terserah ya. Paling tidak 1 jam dalam satu malam itu untuk sholat tahajud. Nah, selesai sholat tahajud itu kita berdoa dengan formalitas kalau tadi itu, duduk menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, membaca pujian sholawat dan isi doa. Nanti diakhiri dengan sholawat dan hamdalah lagi, selesai seperti itu. Sebenarnya para jamaah, ketika kita berdoa itu bisa pada saat sholat. Pada saat sholat kita bisa berdoa. Nah, di dalam sholat itu ada doa yang tidak bisa ditawar. Misalnya ketika doa iftitah sudah ada takarannya, contohnya jelas. Ketika ruku sudah jelas. Kemudian ketika duduk di antara 2 sujud sudah jelas. Ketika sujud ini rupanya ada penjelasan. Ketika sujud itu selain doa-doa spesial itu boleh ditambah dengan doa-doa yang lain yang diinginkan. Hadisnya adalah fa'aktsiru doa fi, perbanyaklah doa ketika sujud itu. Nah, ulama pun berbeda pendapat memahami ini. Hadisnya jelas Sahih Muslim. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fa huwa sajid. Suasana kedekatan antara seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika sujud. Faktur doa fi, maka perbanyak doa ketika sedang sujud itu. Nah, ini oleh ulama dipahami macam-macam. Minimal ada 3 pendapat. Pendapat pertama dari mazhab Hanafi, Imam Hanafi. Ini paling keras. Walaupun kita disuruh banyak berdoa ketika sujud, ya doa sujud itu diperbanyak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, bopeng 10, bopeng 200, terserah. Tapi itu tidak boleh yang lain. Atau subhanarabbiyal a'la, kan ada 5 atau 6 macam doa sujud yang dicontohkan Nabi itu. Ya itu saja yang dicontohkan Nabi. Itu paling keras dan paling tanda petik apa ya? Saklek kalau boleh dikatakan. Mazhab Hanafi, Imam Hanafi. Kemudian pendapat yang kedua agak moderat. Imam Hambali dan Imam Maliki. Nah, mereka ini kelompok dua ulama ini mengatakan bahwa boleh ditambah dengan doa asal redaksinya itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Kan banyak doa dari Quran. Rabbana atina fid dunya, itu kan dari Quran itu. Rabbana filli walidayya wal mu'minina itu juga dari Quran. Rabbana filana wal ladun sabun iman, juga dari Quran. Banyak sekali, mungkin puluhan bahkan bisa ratusan doa yang ada di Quran itu. Itu silakan diambil. Jangan ngarang sendiri, maksudnya begitu. Hadis banyak lagi kan, doa-doa diajarkan Nabi banyak. Jadi mazhab Maliki, mazhab Hambali ini membatasi asal ada tuntunannya dari Quran, dari hadis, lafal doanya boleh dipakai, memperbanyak doa ketika sujud. Yang paling longgar adalah pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Apa itu? Boleh membaca doa apa saja, termasuk doa mengarang sendiri. Bahkan Syekh bin Bas ini aslinya beliau kan bermadzhab Hambali, tapi rupanya dalam konteks ini beliau keluar lebih cenderung pada pendapat Syafi'i, mengatakan jadi ketika sujud itu kita boleh berdoa apa saja. Dia ngasih contoh seperti ya Allah, berikan aku jodoh wanita yang solihah. Oh, itu boleh. Kata siapa? Syekh bin Bas. Nah, inilah namanya fikih itu ya. Apakah ini salah? Loh, bagaimana salah? Wong Nabi sudah ngasih kesempatan perbanyak doa waktu sujud, sudah seperti itu. Nabi tidak membatasi dan tidak apa ya? Ya, Nabi hanya mengatakan begitu. Maka ulama kemudian punya inisiatif untuk berijtihad tadi itu, dan ternyata setelah kita lihat ada 3 macam pendapat itu. Nah, kalau saya pribadi para jamaah cenderung pada pendapat yang Syafi'i tadi, tapi tidak saya lesankan, cukup di dalam hati. Nah, itu aja bedanya. Kalau tadi kan bebas semuanya, bebas, tapi saya cenderung jadi ketika sujud itu setelah baca yang spesial Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, lidah saya hentikan, hati yang bicara. Ya Allah,
aku punya keinginan ini. Tolong ya Allah, kabulkan yang aku inginkan ini, mudahkanlah urusanku ini. Itu pakai hati saja. Kalau sudah pakai hati, tidak ada urusan masalah fikih sudah. Bukan pekerjaannya fikih. Kalau sudah masalah hati. Tapi yang tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para jamaah, pada suasana seperti kalam terakhir ini, doa yang kita lakukan boleh pada saat sholat seperti itu. Bayangkan kalau kita sholat 11 rakaat, berapa kesempatan? Lebih dari 20 kali kita sujud. Dan sujud itu tidak diharuskan pada sujud terakhir. Tidak ada pendapat seperti itu. Nabi hanya mengatakan perbanyaklah doa ketika sujud. Sudah. Sujud kapan? Ya, pokoknya ketika sujud. Itu hadisnya. Sehingga boleh sujud pertama, sujud kedua, atau sujud terakhir silahkan. Tetapi karena ulama ini kebanyakan tahu kondisi kebanyakan orang itu, nanti kalau dia ada sujud pertama lama-lama khawatir lupa tadi dapat rakaat yang keberapa ya. Nah, itu khawatir. Itu manusia sekali. Dan saya sangat paham dalam konteks ini mengapa kemudian kebanyakan ulama atau imam kita ini ketika sujud lama pada sujud yang terakhir. Itu bukan keharusan, itu kebetulan pilihan saja. Jadi nggak apa-apa, boleh saja. Tetapi para jamaah kalau sedang berjamaah, apakah itu imam atau makmum, harus ada kebersamaan. Jangan sampai imamnya sujudnya lama sekali, makmumnya nggak betah kelamaan. Sebaliknya, imam sujudnya tidak seberapa lama, makmum lama sekali, imam salamkan kiri, masih sujud saja itu. Nah, itu tidak benar juga. Jadi kalau sudah berjamaah harus saling memahami antara keinginan imam dan makmum. Ya, itu salah satu cara berjamaah. Atau para jamaah setelah kita sholat tahajud, kemudian baru kita berdoa. Silahkan juga tidak apa-apa. Ini termasuk doa spesial. Ini ada kisah para jamaah. Saya contohkan ini. Ya. Jadi mungkin panjenengan juga pernah mendengar berita ini. Ini kisah nyata. Terjadi pada tahun 75 sampai 90, 15 tahun. Jadi ada pasangan muda-mudi, ya, soleh solihah ceritanya ini, lalu menikah, lalu punya anak perempuan. Nah, pada saat itu baru kira-kira setahun sudah punya melahirkan seorang putri tadi itu, dan kira-kira tahun keempat pada suatu saat sang bapak ini pulang dari pekerjaan, ya, kemudian nyetir mobil sendiri di luar kendali mobil yang dia kemudi tadi itu, kemudian oleng, lalu mengalami kecelakaan dan terbalik sampai kemudian kepala si orang ini, si bapak muda ini mengalami kerusakan yang luar biasa. Kemudian dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh tim dokter, lalu disimpulkan bahwa otaknya ini rusak hingga mencapai 90%, sehingga tidak ada kesadaran atau koma ceritanya. Nah, ketika bapak muda ini koma, di rumah sakit masih koma, ternyata hitungan tidak hanya hari. Ya, seminggu, 1 bulan masih belum sadar, 1 tahun masih belum sadar, 2 tahun, 3 tahun belum sadar, 5 tahun juga belum sadar. Nah, ketika sudah 5 tahun inilah maka ibu atau istrinya yang masih muda tadi itu mulai dapat godaan dari kanan kiri teman-temannya. Godaannya begini, Mbak, sampean ini kok betah, wong bojo sampean wis gak iso lapo-lapo, apa enggak sebaiknya sampean minta cerai kawin lagi saja? Itu godaannya. Dan tidak sekali 2 kali, banyak kali. Akhirnya ibu ini menyampaikan pada orang yang menggoda tadi itu, ketahuilah bahwa saya ini sepanjang masih melihat tubuh suami saya ada di muka bumi ini, saya tidak akan pernah meninggalkannya. Artinya tidak mau menikah selagi masih ada suaminya di atas bumi itu. Luar biasa. Nah, kesempatanlah digunakan untuk berdoa.
minta kepada Allah agar diberi kemampuan mendidik sang putri yang tadi baru 4 tahun saja. Kemudian akhirnya para jamaah, putrinya disekolahkan di sekolah tahfidz dan tidak lama hafal 30 juz putrinya ini. Nah setelah itu bertambah tahun si bapaknya masih koma sampai akhirnya 15 tahun. Ini ceritanya 15 tahun ini. Jadi tahun 75 berakhir tahun 90. Ceritanya di situ. Apa yang terjadi? Ini kaitannya dengan doa kita itu. Jadi pada saat tahun 90 ini sang putri tadi sudah mulai dewasa. Bayangkan 4 tahun ditambah dengan 15 tahun. Berarti usianya sudah 19 tahun. Nah, sudah dewasa. Udah waktunya menikah lah ya. Lah saat itu kemudian sang putri ini minta izin kepada ibunya agar untuk malam nanti boleh menjaga bapaknya di rumah sakit. Selama ini tidak boleh, jadi bapaknya ditinggalkan terus di rumah sakit itu. Sesekali menjenguk, nanti balik lagi gitu aja, tidak pernah jaga di rumah sakit. Bapaknya tetap dalam kondisi koma itu. Nah hari itu sang putri yang sudah 12 tahun minta izin pada ibunya agar diberi kesempatan untuk mendampingi bapaknya tidur di sebelah bapaknya di rumah sakit itu. Pada mulanya sang ibu menolak, tidak tega mengizinkan anak putrinya. Tetapi karena melihat keinginan yang serius dari sang putri ini, sang ibu pun kemudian mengizinkan. Oke, silahkan, hati-hati. Maka malam itu habis isya begini, sang putri sudah masuk ke rumah sakit, kemudian berada di sebelah bapaknya itu. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kebetulan yang bersangkutan hafal 30 juz, hafidhah. Dia membaca Quran dengan ya di luar kepala dengan hafalannya. Nah, itu membaca mulai Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai capek lah. Ya. Entah berapa juz malam itu dia membaca sambil diniati ya meruqyah bapaknya itu. Membaca Quran dimaksudkan untuk mengobati bapaknya yang lagi koma tadi itu. Kan ada ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Quran itu di antara fungsinya adalah untuk penyembuhan. Nah, ini dipakai oleh sang putri tadi itu. Nah, para jamaah begitu capek membaca beberapa juz tadi, maka sang putri tidur di sebelah bapaknya di rumah sakit itu. Kalau kita bisa bayangkan, kalau bapaknya dapat sendiri, maka mungkin amben atau tempat tidur sebelahnya untuk yang sang putri ini. Nah, yang menarik para jamaah, sang putri ini mungkin belum ada doanya di dunia ini. Mungkin karena saya belum dengar. Jadi diceritakan ibunya, sang putri ini semenjak umur 7 tahun, masih anak-anak, itu sudah otomatis setiap waktu bangun malam tahajud. Itu yang saya katakan sulit mencari doanya itu. Jadi otomatis tanpa dibangunkan itu. Seperti kita yang dewasa ini yang setiap malam itu merasa, oh jam berapa waktunya bangun, kayak gitu. Ada kesadaran yang spesial bagi sang putri ini. Nah waktu itu kita bisa bayangkan, ya sudah, kebiasaan itu pun kembali dilakukan. Jadi pas tidur di rumah sakit tadi itu mendampingi bapaknya tengah malam sekitar jam 2. Nah, saya katakan sekitar jam 2 dia pun bangun. Nah begitu bangun ya dia bersuci lalu sholat tahajud. Nah ketika sholat tahajud itu, kalau misalnya kita bayangkan biasanya sekitar 11 rakaat tadi itu, dia baru separuh, kira-kira baru 6 atau 8 rakaat, belum selesai pokoknya, tiba-tiba ngantuk sekali, tidak kuat melanjutkan. Itu ceritanya. Nah di saat itulah ketika dia mengantuk, dia tetap dalam keadaan duduk, lalu tiba-tiba terdengar suara aneh, suara hati ya. Semacam ilham, kalau nabi ya wahyu, ya, kalau manusia ya ilham. Dapat suara yang mengatakan begini, mungkin kalau saya pakai bahasa agak Surabaya atau Jawa Timuran, Dok, lapa kowe iku? Kok malah turu? Ayo ngebangun, lanjutkan sholatnya.
Katanya ingin bapakmu sembuh. Ayo lanjutkan, ayo sholat lagi. Kira-kira seperti itu kalimatnya ya. Itu kalau dibuat Jawa Timuran itu. Intinya menyadarkan bahwa suasana malam adalah suasana yang sangat bagus untuk berdoa, mustajab. Ini kesan arahnya. Maka tercenganglah si putri ini, lalu terbangun melanjutkan sholatnya. Ya, kita menduga bahwa tidurnya tadi masih setengah-setengah sehingga tidak memerlukan untuk bersuci lagi. Dia langsung melanjutkan sholatnya sampai selesai. Ya, 11 atau 13 rakaat dengan witirnya. Begitu selesai, maka kemudian dia berdoa. Nah, ini para jamaah. Berdoanya tadi ya menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memulai dengan puji-pujian, lalu baca sholawat, lalu berdoa. Nah, di antara puji-pujian itu dikatakan begini, ini contoh pujian. Ya Allah, Engkau adalah Maha Kuasa. Engkaulah yang telah membebaskan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Engkaulah ya Allah yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api unggun. Puji-pujian tentang kekuasaan Allah itu. Ya Allah, Engkau telah yang menyembuhkan Nabi Yakub dari kebutaan matanya setelah sekian tahun buta akibat menangisi sang putra, siapa namanya? Yusuf yang hilang itu. Ya Allah, Engkau juga yang telah menyembuhkan hambamu yang bernama Nabi Ayub yang pernah sakit selama 18 tahun. Masih kalah lama dibanding bapaknya kan. Bapaknya itu kan berapa? 15. Nabi Ayub 18 tahun. Dikatakan dalam doa, ya Allah, Engkau pun berkuasa menyembuhkan Nabi Ayub yang pernah sakit selama 18 tahun. Ya Allah, yang sekarang ada di sebelahku ini adalah bapakku ya Allah. Bapakku sudah 15 tahun berbaring tak sadarkan diri. Orang-orang pada mengatakan ya Allah bahwa bapakku tidak mungkin sembuh. Hampir semua dokter mengatakan begitu ya Allah. Tapi aku tetap punya keyakinan bahwa walaupun dokter seluruh dunia mengatakan tidak, tapi jika Engkau berkehendak pasti bisa. Ya Allah, ku mohon padamu ya Allah, tolonglah ya Allah, sembuhkan, sadarkan bapakku ini. Begitulah sambil menangis dan seterusnya, akhirnya dia ngantuk lagi, tertidur. Nah, tidak lama, ya kira-kira sudah mendekati subuh para jamaah, kemudian tiba-tiba ada suara aneh. Suara mengatakan begini, siapa ini? Siapa ini? Kaget sih sang putri ini. Kemudian dia membangunkan, mengangkat kepalanya, melihat ke kanan tidak ada orang, melihat ke kiri tidak ada orang. Siapa ini? Kemudian dia melanjutkan ngantuknya begitu, muncul lagi suara, siapa ini? Siapa ini? Ternyata para jamaah, itu adalah suara bapaknya yang selama 15 tahun tak sadarkan diri dekat koma. Dengan izin Allah sadar pada saat itu. Lalu bapak mengatakan, jangan di sini, menjauh sana. Siapa kamu? Kamu tidak halal bagi saya. Tidak ngerti kalau anaknya sudah 19 tahun. Saat itu berapa? 4 tahun. Ya wajar kalau bapaknya kaget. Dikira itu wanita lain gitu. Lalu dikatakan, aku putrimu Pak, aku putrimu. Akhirnya terjadilah sesuatu yang sangat membahagiakan. Putrinya habis subuh langsung lari mencari dokter untuk memeriksa bapaknya ini. Dan saat itu dinyatakan memang sudah mengalami kesadaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, apa yang kita catat tentang doa ini? Nah, rupanya sang putri ini berdoa dengan cara menghadap kiblat, mengangkat tangan, membaca puji-pujian, membaca sholawat dan sebagainya, dan mengambil waktu yang mustajab sepertiga malam terakhir tadi itu. Nah, karena itu para jamaah, jika kita merasa punya sesuatu yang besar seperti ini kan nyaris tidak mungkin terjadi di tempat lain. Tapi ketika Allah berkehendak, tidak ada yang sulit. Semuanya bisa terjadi.
Kemudian para jamaah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pada situasi dan kondisi tertentu. Yang tadi sebagian kita singgung, yang dimaksud adalah pada saat ketika terjadi peperangan, itu kalau berdoa juga gampang dikabulkan. Ketika hujan turun, para jamaah, ini sudah lagi musimnya, itu gunakan berdoa juga mustajab. Lalu ketika sujud, nah tadi kita singgung tadi, itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Lalu antara adzan dan iqamah, ya, antara adzan dan iqamah itu kapan saja 5 waktu. Apakah adzan maghrib, adzan isya, adzan subuh, zuhur, asar, pokoknya antara adzan qomat itu waktu mustajab berdoa. Kemudian ketika puasa hingga menjelang berbuka. Jadi kalau kita berpuasa itu malah peluangnya besar ketika kita berdoa, terutama menjelang buka puasa. Nah, para jamaah mungkin panjenengan sudah dengar beritanya, besok akan terjadi gerhana bulan. Apa direncanakan ada sholat gerhana? Waktunya mepet. Jadi begini caranya. Ini kalau panjenengan punya rencana, ya. Jadi mungkin tidak seperti biasa. Di beberapa masjid kebanyakan ya. Kalau maghrib itu habis azan ada kesempatan beberapa lama baru qomat kan begitu ya. Ada sebagian yang azan langsung qomat kan begitu. Tapi sebagian besar yang saya tahu mungkin 90% itu azan dulu baru memberi kesempatan yang mau sholat tahiyatul masjid atau apa namanya, ada mengatakan qobliyah atau apa silakan. Kemudian baru qomat. Nah besok itu waktunya pendek. Jadi waktu maghrib tiba sampai kira-kira 6:30. Nah karena itu kalau ingin mengamalkan, ingin melakukan sholat gerhana besok itu, menurut hemat saya ya, ini hanya ijtihad pribadi. Diberitahu jamaah, ya, mungkin waktu Jumatan diumumkan nanti maghrib kita akan sholat gerhana dengan susunan adzan maghrib langsung qomat. Tidak usah diberi waktu untuk qobliyah. Waktunya mepet masalahnya. Jadi habis adzan langsung qomat, jamaah maghrib, nah ba'diyah kasih kesempatan karena ba'diyah itu tinggi nilainya. Kalau qobliyah itu hanya mubah, boleh. Tingkat kesunahannya itu ringan sekali. Maka di Masjid Muhammadiyah banyak yang langsung habis adzan qomat. Ya sebenarnya kalau memang nggak ada keperluan lain, kasih aja waktunya untuk qobliyah itu. Karena sifatnya boleh sambil menunggu yang lain. Dan untuk besok itu, jika ingin agak lumayan waktu sholat gerhananya, adzan maghrib langsung qomat, lalu jamaah maghrib kasih waktu 2 rakaat ba'da maghrib, lalu kemudian sholat gerhana. Lalu khutbah diperkirakan 6:30 selesai. Nah, itu perhitungan itu. Kalau nggak begitu, nggak cukup waktunya. Kebetulan mepet. Itu beberapa teman yang ahli hisab sudah menghitung seperti itu untuk besok. Nah, kalau tidak mengadakan ya tidak apa-apa. Tapi kalau tadi memperhitungkan seperti itu, silahkan. Baik para jamaah, ini saya kira sudah. Saya lanjutkan yang terakhir aja, yang terakhir. Nah, pada saat kita berdoa itu harus dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita minta itu akan didengar Allah dan akan dikabulkan. Ini hadis riwayat Tirmidzi an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah, berdoa kepada Allah, wa antum, dan kamu muqinuna bil ijabah, yakin akan dikabulkan. Wa'lamu, ketahuilah, annallah, ya Allah, la yastajibu, tidak akan mengabulkan doaan, suatu doa min qalbin ghafin lahin, dari hati yang lalai dan kosong tanpa harapan." Kan banyak orang berdoa itu hanya formalitas saja. Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Tidak ada di hati tapi di lidah toh. Nah, jangan begitu, tidak ada gunanya kalau sudah seperti itu. Min qalbin ghafilin lahin. Jadi silakan berdoa dengan hati. Nah, sebenarnya masih banyak para jamaah, tapi saya merasa ini sudah kemalaman. Yang terakhir ini saya ceritakan satu kisah. Kalau tadi kan dari Saudi ya, ini kisah ini dari Pakistan. Mungkin panjenengan juga pernah dengar, karena baik cerita yang tadi
maupun yang kedua ini udah viral internasional. Ceritanya itu viral internasional, bukan hanya viral di sekitar kita. Ini terjadi pada seorang dokter namanya Dokter Ihsan, bukan Ihsan. Dulu pertama kali saya baca itu Ihsan, orang kita kan Ihsan. Ini Ihsan, namanya mirip-mirip India itu kan, Pakistan India. Ihsan, Dokter Ihsan. Dia ahli bedah, ahli macam-macam masalah kedokteran. Suatu ketika para jamaah, Dokter Ihsan ini mendapatkan undangan untuk seminar, untuk menyampaikan gagasan-gagasannya atau pandangan tentang masalah bedah membedah ya dalam dunia kedokteran. Nah, waktu itu dia berangkat menuju ke airport untuk naik pesawat ke kota berikutnya, ke kota lainnya. Nah, begitu masuk pesawat, baru hitungan beberapa menit, kira-kira 10 menit atau seperempat jam, ada pengumuman dari kru pesawat yang mengatakan bahwa ada gejala gangguan pada pesawat ini sehingga kami bermaksud untuk kembali. Kami tidak berani melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, akhirnya pesawatnya kembali, nggak jadi berangkat. Marahlah Dokter Ihsan ini. Kita bisa bayangkan kalau kita jadi Dokter Ihsan, pasti juga marah. Kenapa kok marah? Karena rencana kita pasti gagal kan? Diundang untuk seminar, misalnya kita dari Surabaya diundang seminar di Jogja. Berangkat pagi, naik pesawat, kan diberikan 1 jam nyampe itu kalau pesawat. Ini juga begitu, belum jadi berangkat malah kembali karena pesawatnya rusak. Kemudian marah-marah kepada kru, tapi kemudian pihak kru memberi jalan keluar. Begini saja Pak Dokter, kalau panjenengan ingin melanjutkan jalan ke sana, bisa ditempuh dengan naik taksi dalam waktu 2 jam. Nah, kira-kira sini Malang atau Jember ya. Kira-kira begitu. Saya bayangkan seperti itu. Baik, terima kasih. Akhirnya dia mengambil taksi di luar airport itu. Karena pesawatnya ini ketika ditanya, ini berapa lama perbaikannya? Biasanya kalau kasus seperti ini biasanya sampai 16 jam. Bayangkan 1 hari perbaikannya itu. Jadi sudah nggak mungkin lagi menggunakan pesawat ini. Lalu dia naik taksi dengan harapan 2 jam sampai di alamat dan masih cukup waktu untuk mengikuti seminar. Apa yang terjadi para jamaah? Begitu naik taksi 10 menit, 20 menit terjadi kegelapan. Mendung semakin pekat, menghitam dan hujan deras sekali. Deras sekali hujannya itu. Saking derasnya sampai jarak pandang mata di depan taksi itu paling 1-2 meter aja, tidak bisa bergerak dengan cepat. Bisa kita bayangkan, yang rencana 2 jam dalam keadaan normal, dengan begini akhirnya nggak bisa melanjutkan perjalanan dengan normal. Dan saking lamanya perjalanan dalam keadaan gelap tadi itu, si supir taksi juga sulit mengendalikan ini kemana arahnya ini. Begitu hujan sudah mulai mereda, udah terang benderang, ternyata terbawa ke tempat agak minggir ke daerah pedesaan. Loh, maunya ke kota besar malah ke pedesaan. Begitu sampai lihat ada pedesaan, rupanya menyerah si Dokter Ihsan ini. Waduh, kalau begini tidak mungkin lagi menjangkau. Maka masuklah minta izin pada orang desa tadi itu. Ada wanita tua dan ada anak kecil di sana. Pertama nanya, apakah ada telepon, Bu? Dijawab, niki desa Pak, niki desa, nggak ada telepon. Ya, waktu diceritakan itu yang ditanyakan dan tidak ada. Akhirnya ya sudahlah, ini berarti sudah tidak mungkin lagi. Kemudian si dokter mengatakan, apakah aku bisa diizinkan untuk istirahat sebentar saja? Oh silakan, silakan. Dipersilakan di dalam rumah yang sangat sederhana itu. Kemudian si nenek ini karena juga ingin menghormati orang ini, kebetulan punya pisang goreng segala macam itu, digorengkan pisang goreng. Mari udah-udahan kan lapar ya perjalanan sekitar 1 jam lebih. Jadi kira-kira kelaparan, dibikinkan pisang goreng, teh hangat atau kopi dan sebagainya yang ada di kampung lah pokoknya. Wah, senang sekali dan sangat kagum si dokter ini. Ini kok baik sekali gitu ceritanya. Nah, kemudian si nenek ini
bilang, saya izin mau sholat dulu. Oh ya silahkan. Jadi dokter sama supir menikmati pisang goreng tadi sambil minum hangat-hangat, si nenek sholat. Dan kelihatan, bayangkan rumah itu kecil, sehingga tidak ada dinding segala macam. Nah, yang menarik diperhatikan oleh dokter Zain adalah ketika nenek itu sholat itu, begitu selesai itu lama sekali berdoanya. Ini materi kita dimasuk. Lama sekali berdoanya, lama sekali bahkan seperti nangis-nangis gitu. Nah, begitu selesai, maka kemudian memberi kesempatan kepada tamunya tadi untuk melanjutkan menikmati suguhan itu tadi, dan juga misalnya kalau mau sholat dan sebagainya. Nah, kemudian Dokter Ihsan penasaran, Nek, apa boleh saya bertanya? Silakan, apa Tuan? Saya tadi melihat nenek habis sholat kok berdoanya kok sepertinya sungguh-sungguh. Doa apa, Nek? Kemudian nenek mengatakan, coba lihat itu yang ada di sebelah tempat saya sholat itu. Itu cucu saya. Ibunya sudah tidak ada, bapaknya sudah ada, yatim piatu. Dan dia sekarang sakit. Saya berdoa tadi adalah minta ya agar Allah bisa memberikan kesembuhan kepada cucu saya ini. Nah, kemudian si dokter tanya, apa nggak pernah dibawa ke dokter, Bu? Atau ke rumah sakit terdekat sini? Pernah memang, tetapi rupanya belum juga sembuh. Atau dibawa ke sana, ke kota sana, rumah sakit yang besar. Kata nenek ini, bagaimana Pak, wong keadaan ekonomi saya kayak begini, tidak mungkin bisa membawa, tidak ada biaya segala macam. Ya memang saya pernah diberitahu, katanya ada dokter di sini, di sekitar, di negeri ini yang paling hebat, yang katanya untuk menangani cucu saya itu bisa dengan mudah bisa dilakukan. Lalu tanya dokter ini, siapa Nek dokter yang dimaksud itu? Coba saya ingat-ingat. Dokter itu kalau nggak salah namanya Dokter Ihsan. Para jamaah begitu disebut Dokter Ihsan, langsung Dokter Ihsan ini menangis sejadi-jadinya. Lalu mengatakan, Nek, gara-gara doa nenek ini, pesawat saya rusak, taksi saya tersesat. Allah yang mengondisikan semuanya ini karena doa nenek yang sungguh-sungguh tadi itu. Nek, doa panjenengan sekarang ini sudah dikabulkan oleh Allah. Kaget nenek ini. Apa maksudnya Tuhan? Jika nenek ingin ketemu Dokter Ihsan, akulah Dokter Ihsan tunai. Alhamdulillah. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ditemukanlah dengan Dokter Ihsan ini, kemudian diperiksa dan kemudian ya dengan tak segala macam dibawalah nenek dan cucunya ke rumah sakit yang memadai. Di belakang hari ya dengan izin Allah mendapatkan kesembuhan. Inilah dahsyatnya doa. Tetapi ya harus sabar doanya itu. Nenek tadi udah berhari-hari, berpekan-pekan berdoa terus itu. Di hadis lain kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Sabarlah, Allah sudah pasti memperhitungkannya. Allah sudah pasti menentukan yang terbaik itu yang seperti apa. Baik Bapak Ibu, saya kira itu aja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana tentang cara berdoa yang baik, cara berdoa yang sesuai sunnah, yang mudah dikabulkan. Dan semoga kita diberi kemudahan untuk dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau mau tanya, silakan. Oh iya, iya disinilah termasuk
Iya, iya, iya. Kiasan tentunya Pak ya. Jadi untuk menggambarkan menggunakan bahasa manusia. Menggunakan bahasa manusia. Jadi Allah itu turun, artinya Allah itu mendekati kita. Kemudian mau memantau kita, siapa yang mau berdoa, kan gitu kira-kira. Ya sebenarnya kan tanpa bahasa itu kan memungkinkan, tetapi untuk ngomong dengan manusia itu perlu menggunakan bahasa manusia. Allah sebenarnya lebih dari itu bisa. Allah alam. Baik. Ya. Tadi yang berkaitan dengan doa yang tidak terpisah-pisah, apakah saya dengar itu apa benar Allah itu sebenarnya suka kita berdoa dengan Allah gitu, dan kalau dikabulkan dengan cepat, takutnya Allah itu merasa nanti kita akan berdoa, maka kadang-kadang ditunda-tunda supaya kita terus berdoa gitu. Apa seperti itu? Yang pasti ya Allah itu sudah tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Itu penting untuk kita yakini. Adapun Allah kemudian suatu ketika tidak mengabulkan ketika dia berdoa saat itu, Allah Maha tahu bahwa saat itu belum tepat waktunya. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan diri itu. Ketika saya menggarap disertasi doktor itu, saya perasaan paling 2 tahun selesai. Loh ternyata sampai 7 tahun saya baru selesai dokter saya. Jadi saya memprogram 2-3 tahun selesai, tapi dibikin 7 tahun malahan. Nah, setelah dokter saya baru tahu itu, apa maksudnya itu. Waktu 2 tahun, 3 tahun nggak selesai, ya sepertinya kita ini kan nggak enak. Kenapa nggak dikabulkan kan begitu ya. Nah, rupanya Allah Maha tahu. Apa itu? Ternyata buku referensi yang saya butuhkan itu baru muncul kira-kira 5 tahun kemudian. Ada 2 buku yang kunci itu. Lah begitu dia terbit langsung selesai 7 tahun itu. Ya, tapi prosesnya macam-macam, misalnya antara promotor atau pembimbing dan kita nggak serasi. Itu hanya proses saja. Nah, tadi saya katakan Allah lebih tahu mana dan kapan tepatnya untuk dikabulkan permintaannya. Ya, ternyata saya dikasih 7 tahun baru selesai dokternya. Padahal rencana saya itu 3 tahun saja sudah selesai. Nah kalau saya 3 tahun selesai, berarti saya nggak dapat referensi yang itu, ya menjadi kurang bagus hasilnya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita ini kalau berdoa tetap ya Allah, kumohon padamu berikan ini. Udah, itu permintaan kita. Nah Allah yang tahu apakah hari ini akan dikabulkan, ataukah besok atau kapan. Dan cara mengabulkan kadang-kadang bukan yang kita minta, tapi diganti yang lain. Misalnya kita minta dikasih uang, tapi diberi kesehatan lahir batin. Iya kan begitu. Macam-macam cara Allah itu. Nah, di sinilah kita bisa melakukan apa? Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah itu pasti punya rencana yang baik untuk hambanya, untuk kita semua. Baik para jamaah. Biasanya sama jam berapa kalau ngaji malam begini? Saya nggak biasa Pak ngaji malam ini. Biasanya saya kan maghrib bisa saja di mana-mana itu. Jarang terjadi ngaji malam. Nah ini baru akan ada lagi di Sidoarjo Timur itu mulai bulan depan. Minta bisa juga itu. Berarti nanti yang kedua setelah ini. Biasanya ya maghrib bisa gitu aja. Memang waktunya bisa lebih longgar, bisa minta berapa jam aja bisa kan. Tapi ya kasihan jamaahnya. Ngantuk semua.